Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nafas, memberi kita kesempatan, dan mempertemukan kita kembali dalam kisah yang bukan sekedar cerita, tapi cermin kehidupan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, semoga sampai kepada kita semua umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, saya mengajak sahabat untuk absen di kolom komentar dari mana saja yang sedang menyimak kisah ini. Untuk para sahabat, jangan lupa subscribe, like, supaya kita tambah semangat bikin kisah-kisah menarik lainnya. Pernahkah kau melihat kesombongan runtuh hingga tak bersisa, luluh lantak di atas tanah pasar tradisional yang becek dan berbau ragi? Di mata dunia modern, kemewahan seringkali dielu-elukan sebagai segalanya. Bagi Alisa, seorang sosialita ibu kota yang hidupnya bergelimang harta, martabat seorang manusia hanya diukur dari seberapa mahal merek sepatu yang menapak di lantai marmer, dan kebahagiaan murni dinilai dari tebalnya saldo rekening. Maka ketika takdir, melalui tangan kakeknya, berusaha menjodohkannya dengan Ziaul, seorang pemuda berpeci lusuh penjual tempe di pelosok desa, Alisa meludahinya dengan hinaan paling kejam di depan umum. Ia membuang sebuah berlian yang tak ternilai harganya, hanya karena perhiasan itu terbungkus dalam debu, lumpur, dan kesederhanaan. Namun, semesta ini selalu menyimpan rahasia yang gemar menertawakan keangkuhan manusia. Alisa tidak pernah tahu bahwa pemuda yang ia caci maki di bawah terpal pasar yang sobek itu bukanlah kuli rendahan sembarangan. Di balik tangannya yang kasar berlumur ragi dan kedelai fermentasi, Ziaul menyembunyikan sebuah identitas besar yang mampu membeli seluruh kesombongan Alisa hanya dengan satu jentikan jari. Ia adalah pewaris tunggal dari tahta bisnis raksasa yang sengaja sedang mengasingkan diri, mencari keheningan hati dan melarikan diri dari gemerlapnya dunia palsu. Ketika sang pewaris akhirnya dipanggil pulang ke singgasananya, roda nasib pun berputar tanpa ampun. Yang paling tinggi dihempaskan ke dasar jurang, dan yang selalu dihina dinaikkan ke puncak derajat. Ini bukan sekedar kisah picisan tentang dendam, melainkan tentang algoritma ikhlas, sebuah perhitungan presisi dari sang pencipta di mana ketulusan sejati selalu akan menang, dan keangkuhan harus membayar sangat mahal dengan air mata penyesalan yang tiada akhir. Siapkah kau menyaksikan bagaimana skenario langit bekerja memutarbalikan takdir? Angin lembah berhembus menembus celah-celah jendela kayu asrama, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Di ufuk timur, semburat jingga belum juga tampak, namun kehidupan di pondok pesantren Al-Mubtadi'in telah lama berdenyut. Suara azan subuh yang dikumandangkan oleh salah seorang santri senior dari menara masjid membelah keheningan kabut pagi. Suaranya meliuk, parau namun penuh getaran spiritual, memanggil ratusan jiwa yang masih terlelap untuk segera menghadap Sang Pencipta. Di sudut kamar yang beralaskan tikar pandan tipis, Ziaul sudah duduk bersila sejak 1 jam yang lalu. Ia telah menyelesaikan sholat tahajudnya dan kini sedang menderas hafalan Nadhom Alfiyah Ibnu Malik. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan bait-bait tata bahasa Arab itu dengan lancar bak air sungai yang mengalir. Ziaul dikenal di seantero pesantren sebagai santri yang sangat cerdas. Di usianya yang baru menginjak awal 20-an, ia sudah khatam berbagai macam kitab kuning tingkat tinggi, mulai dari Fathul Mu'in hingga Tafsir Jalalain. Namun, bukan kecerdasannya yang membuat para kiai dan ustadz segan, melainkan ketawaduannya. Ziaul tidak pernah menepuk dada atau berjalan dengan dagu terangkat. Setelah jamaah subuh usai dan wirid panjang dilantunkan bersama-sama, rutinitas pesantren biasanya diisi dengan pengajian kitab atau sekadar merebahkan punggung sejenak sebelum bersiap mandi. Beberapa santri terlihat bergerombol di taras masjid, saling menyetorkan hafalan atau berdiskusi tentang hukum fikih. Namun, Ziaul memiliki jalan paginya sendiri. Ia merapikan sarung tenunnya yang warnanya sudah mulai memudar, memakai peci hitam kesayangannya yang ujungnya mulai berjumbai, dan melangkah keluar dari area masjid. Langkahnya mantap menembus kabut tebal yang masih menyelimuti desa Karangsari. Udaranya begitu dingin hingga setiap hela napasnya menghasilkan kepulan asap putih.
Tujuan Ziaul bukanlah warung kopi atau kembali ke asrama, melainkan sebuah gubuk reyot yang terletak di pinggir desa, berbatasan langsung dengan ladang bambu yang rimbun. Di sanalah Mbah Karto tinggal. Mbah Karto adalah seorang pria renta berusia akhir 70-an. Tubuhnya sudah bungkuk, kulitnya keriput termakan kerasnya zaman, dan batu kering seringkali menemani malam-malamnya. Saat Ziaul pertama kali menginjakkan kaki di desa ini beberapa tahun silam, dalam keadaan lelah dan sengaja mencari tempat pelarian untuk menenangkan jiwa, Mbah Kartolah yang pertama kali memberinya semangkuk singkong rebus dan segelas teh hangat tanpa banyak bertanya. Sejak saat itu, Ziaul menganggap Mbah Karto seperti kakek kandungnya sendiri. Sesampainya di halaman rumah bambu itu, Ziaul mendengar suara batuk dari dalam. Ia segera membuka pintu kayu yang engselnya sudah berderit, lalu menuju dapur berdinding anyaman bambu yang menghitam karena asap kayu bakar. "Mbah, sudah bangun?" "Mengapa tidak memakai selimut tebalnya?" sapa Ziaul lembut sambil menuangkan air panas dari kendi ke dalam gelas seng belirik. Mbah Karto yang sedang duduk di lincak, balai bambu, tersenyum lemah, memperlihatkan giginya yang tinggal beberapa. "Ah, Le, kamu ini, Mbah sudah biasa dingin begini. Kamu kok tidak istirahat? Padahal semalaman kamu pasti kurang tidur habis mengaji." "Mengaji itu memberi makan ruh, Mbah. Kalau membantu Mbah, itu amal yang jadi bekal di akhirat," jawab Ziaul sambil menyerahkan segelas teh hangat. Di rumah kecil inilah, di bawah atap yang sering bocor saat hujan, Ziaul menghabiskan separuh harinya dengan peluh. Ia menyapu halaman, menimba air dari sumur yang cukup dalam, dan menyiapkan kayu bakar. Sebuah pengabdian tulus yang lahir bukan dari kewajiban, melainkan dari rasa cinta dan hormat yang mendalam kepada seorang tua yang sebatang kara. Matahari mulai malu-malu menampakkan sinarnya dari balik bukit, namun di belakang rumah Mbah Karto, kesibukan sudah memuncak. Bau khas kedelai yang direbus menyengat hidung, berpadu dengan aroma ragi dan daun pisang segar. Inilah mata pencaharian satu-satunya Mbah Karto, membuat tempe tradisional. Sejak fisik Mbah Karto mulai melemah, Ziaul mengambil alih hampir seluruh proses produksi yang berat ini. Tangan Ziaul yang biasanya lentik membalik-balik halaman kitab kuning, kini terendam dalam ember besar berisi air dingin untuk mencuci kedelai. Otot lengannya menegang saat ia mengangkat karung kedelai yang basah dan memindahkannya ke dalam tampah bambu yang lebar. Ia lalu mencampurkan ragi dengan takaran yang pas, sebuah insting yang ia pelajari dari Mbah Karto, lalu mulai membungkusnya satu persatu menggunakan daun pisang dan menguncinya dengan lidi. "Le, tempenya ditata yang rapi di keranjang. Hari ini sepertinya pasar bakal ramai karena menjelang pasaran pon," ujar Mbah Karto sambil duduk memperhatikan dari ambang pintu. "Nggih, Mbah, ini sudah hampir selesai," balas Ziaul sambil tersenyum sambil menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang kotor. Sekitar pukul 6 pagi, Ziaul memanggul 2 keranjang bambu besar yang dihubungkan dengan pikulan kayu di pundaknya. Ia berjalan sejauh 3 kilometer menuju pasar kecamatan. Di pasar yang becek, bising, dan penuh dengan aroma campuran dari ikan asin hingga sayuran layu itu, Ziaul adalah sosok yang dikenal ramah. Ia menggelar lapaknya di sudut pasar yang tak terlalu strategis, beralaskan terpal plastik biru. Tempe Mbah Karto, segar baru matang," serunya dengan suara lantang namun tetap sopan. Para ibu-ibu langganannya segera mengerumuni lapak tersebut. Mereka menyukai tempe buatan Ziaul karena padat, gurih, dan bersih. Ziaul dengan sabar melayani pembeli, menghitung kembalian uang koin bernilai ribuan perak, dan sesekali melempar candaan ringan kepada pedagang sayur di sebelahnya. Tidak ada satupun dari orang-orang di pasar itu, bahkan Mbah Karto sendiri, yang mengetahui sebuah rahasia besar yang tersimpan rapat di balik dada pemuda berpeci lusuh ini. Jika saja mereka tahu siapa Ziaul sebenarnya, niscaya pasar ini akan gempar. Di Jakarta, nama lengkapnya adalah Ziaul Haq Adiwangsa. Ia adalah putra tunggal dari Haryo Adiwangsa, seorang konglomerat ternama pendiri Adiwangsa Group yang memiliki puluhan pabrik, jaringan hotel bintang 5, dan ribuan hektar perkebunan di seluruh Indonesia. Kamarnya di ibu kota lebih besar dari seluruh rumah Mbah Karto.
dengan kasur berlapis sutra dan pendingin ruangan yang menyala 24 jam. Namun kehidupan serba ada itu justru membuat Dizaul merasa kosong. Ia melihat bagaimana kekayaan telah merenggut empati orang-orang di sekitarnya, mengubah keluarganya menjadi mesin pencetak uang yang kaku. Karena itulah, atas izin ayahnya yang awalnya berat hati, Dizaul meminta waktu beberapa tahun untuk menghilang. Ia ingin membumi. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya bertahan hidup dengan keringat sendiri, melatih hatinya, tazkiyatun nafs, agar tidak diperbudak oleh gemerlap kemewahan dunia, dan mencari keberkahan ilmu di pesantren terpelosok. Melihat tangannya yang kini kasar dan berlumur ragi, Dizaul justru tersenyum puas. Baginya, kotoran dan lumpur di pasar kumuh ini terasa jauh lebih suci dibandingkan intrik kotor dan keserakahan di ruang rapat direksi ber-AC. Suasana pagi di desa yang biasanya damai dikejutkan oleh suara deru mesin halus dari sebuah mobil SUV hitam mewah bermerek Eropa. Mobil berharga miliaran rupiah itu melaju pelan menyusuri jalan desa yang belum diaspal, memicu kepulan debu kecoklatan ke udara. Anak-anak kecil yang sedang bermain gundu di pinggir jalan berhenti sejenak, melongo menatap kendaraan mengkilap yang bagaikan piring terbang mendarat di perkampungan mereka. Mobil itu akhirnya berhenti perlahan, tepat di depan halaman rumah bambu milik Mbah Karto. Pintu kemudi terbuka, dan seorang sopir berseragam rapi bergegas turun untuk membukakan pintu belakang. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria paruh baya yang masih terlihat sangat gagah. Ia mengenakan kemeja batik sutra halus dan peci hitam berbahan beledu kualitas terbaik. Ia adalah Haji Mansur, seorang pengusaha sukses dari kota yang menguasai berbagai jaringan distribusi tekstil. Alhamdulillah, tidak banyak berubah desa ini, gumam Haji Mansur sambil menghirup udara pedesaan. Namun, kedamaian itu segera terusik oleh suara keluhan yang melengking dari dalam mobil. "Kek, kita benar-benar harus turun di sini. Debunya tebal sekali, udaranya panas, dan lihat, banyak nyamuk. Sepatuku bisa kotor terkena tanah becek itu." Seorang gadis cantik berkacamata hitam bermerek mahal turun dengan wajah ditekuk. Ia mengenakan pakaian modis berbahan satin, membawa tas desainer yang harganya setara dengan biaya hidup seisi desa selama setahun. Ia adalah Alisa, cucu bungsu Haji Mansur yang terbiasa hidup bak putri raja. Dilayani dan dimanjakan, hingga tumbuh menjadi sosok yang arogan. "Jaga bicaramu, Alisa. Kita sedang bertamu ke rumah sahabat kakek," tegur Haji Mansur dengan nada tegas, membuat Alisa hanya bisa merengut sambil mengibaskan tangan ke udara, seolah mengusir udara desa yang dianggapnya beracun. Sementara itu, sopir kembali ke bagian bagasi, mengeluarkan sebuah kursi roda berbahan aluminium ringan, lalu membuka pintu sisi lain mobil. Dengan sangat hati-hati, seorang gadis lain turun dengan dibantu oleh sopir tersebut untuk duduk di atas kursi roda. Berbeda 180 derajat dengan adiknya, gadis ini memancarkan aura keteduhan. Wajahnya ayu, bersih tanpa riasan berlebih, dibalut pashmina warna senada yang menutupi kepalanya dengan anggun. Ia adalah Zahra. Kecelakaan lalu lintas 3 tahun lalu telah merenggut fungsi kedua kakinya, memaksanya menerima takdir untuk hidup di atas kursi roda. "Terima kasih, Pak Parman," ucap Zahra lembut kepada sang sopir. Ia memutar roda kursinya mendekati kakeknya. "Kek, apakah ini rumah sahabat kakek yang sering kakek ceritakan itu?" Haji Mansur tersenyum dan mengangguk. "Benar, Zahra, disinilah Karto tinggal." Mendengar keributan di luar, Mbah Karto yang sedang menganyam keranjang bambu di teras menyipitkan matanya. Ketika mengenali wajah sahabat seperjuangannya di masa muda itu, air matanya kontan mengenang. Haji Mansur dan Mbah Karto dulunya adalah sahabat karib yang sama-sama berjuang merantau ke kota. Nasib membawa mereka pada jalan yang berbeda. Mansur sukses menjadi pengusaha besar, sementara Karto kembali ke desa setelah ditimpa berbagai musibah kebangkrutan. Meski begitu, mereka berdua rutin saling bertukar surat setiap bulan melalui kantor pos kecamatan. "Ya Allah, Mansur,
Suara Mbah Karto bergetar saat ia tertatih-tatih bangkit dari kursinya. Keduanya berpelukan erat, melepas rindu yang telah mengendap belasan tahun. Di sela-sela obrolan hangat dan suguhan teh seadanya, Haji Mansur akhirnya mengutarakan niat utamanya yang membuat Mbah Karto terbelalak. "Karto, persahabatan kita sudah lebih dari saudara. Di setiap suratmu kau selalu menceritakan tentang pemuda bernama Ziaul yang merawatmu dengan penuh kasih sayang. Kau bilang ia santri yang akhlaknya mulia, pekerja keras, dan tak pernah mengeluh," kata Haji Mansur menatap lurus. "Aku kesini untuk menagih cerita itu. Jika pemuda itu benar seperti yang kau tuliskan, aku berniat menjodohkannya dengan salah satu cucuku ini." Alisa yang sedari tadi mengipasi dirinya dengan majalah langsung membelalakkan mata. "Apa? Kakek mau menjodohkan aku dengan orang udik di desa ini? Kakek pasti sudah gila." Zahra segera menyentuh lengan adiknya. "Alisa, jaga sopan santunmu di depan orang tua." Zahra menatap kakeknya dan Mbah Karto bergantian. Mata Zahra yang jernih memancarkan rasa penasaran yang dalam. Seperti apakah sosok pemuda bernama Ziaul yang mampu membuat kakeknya, seorang pengusaha yang sangat perhitungan, rela datang jauh-jauh untuk menyerahkan cucunya. Matahari mulai meninggi, memancarkan sinarnya yang terik dan membakar sisa-sisa embun pagi di pasar Kecamatan Karangsari. Pasar tradisional itu adalah denyut nadi perekonomian desa, sebuah tempat di mana segala aroma dan suara bertabrakan menjadi satu harmoni yang bising. Bau amis dari los ikan asin bercampur dengan aroma tajam sayuran yang mulai membusuk di sudut jalan, diselingi oleh kepulan asap dari tungku penjual serabi. Jalanan tanahnya becek, menyisakan genangan air sisa hujan semalam yang kini diinjak-injak oleh ratusan pasang sandal jepit dan sepatu bot karet. Di tengah keriuhan itu, atas permintaan khusus Haji Mansur yang ingin melihat langsung keseharian calon cucu menantunya, mobil SUV hitam mewah yang membawa keluarga konglomerat itu terpaksa menepi agak jauh dari pintu masuk pasar. Jalanan terlalu sempit dan padat untuk dilalui kendaraan sebesar itu. Haji Mansur turun lebih dulu, disusul oleh Mbah Karto yang berjalan tertatih. Di belakang mereka, Alisa keluar dari mobil dengan wajah yang sudah terlipat sejak awal perjalanan. Ia langsung mengambil sapu tangan sutra dari dalam tas Hermesnya, menutup hidungnya rapat-rapat seolah udara di sekitarnya beracun. Sementara itu, Zahra diturunkan perlahan oleh supir dan didorong masuk menggunakan kursi rodanya. Rombongan kecil yang tampak sangat kontras dengan pemandangan pasar itu segera menjadi pusat perhatian. Para pedagang berbisik-bisik, menatap pakaian mewah dan kilau perhiasan yang dikenakan Alisa. Namun, Haji Mansur tak mempedulikan tatapan heran tersebut. Ia terus melangkah mengikuti petunjuk Mbah Karto, membelah kerumunan pembeli, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah sudut yang beratap terpal plastik biru, yang sudah sobek di beberapa bagian. Di sanalah Ziaul berada. Pemuda itu sedang berjongkok, menata tumpukan tempe yang dibungkus daun pisang ke dalam keranjang bambu. Kemeja batiknya yang sudah pudar, tampak basah oleh keringat di bagian punggung. Tangannya kotor oleh sisa-sisa ragi dan debu pasar. Meski begitu, senyum ramah tak pernah lepas dari bibirnya saat melayani seorang ibu paruh baya yang menawar dagangannya. Ziaul melayaninya dengan penuh adab, menundukkan pandangan dan berbicara dengan nada yang sangat sopan. "Itu dia Mansur," bisik Mbah Karto dengan suara bergetar. Matanya berbinar penuh kebanggaan menunjuk pemuda yang sudah dianggapnya seperti darah dagingnya sendiri. "Itu Ziaul." Haji Mansur tersenyum simpul, mengangguk-ngangguk menilai. Namun reaksi yang sama sekali berbeda meledak dari sisi kirinya. Alisa yang sedari tadi menahan rasa jijik, membelalakan matanya lebar-lebar. Sapu tangan sutranya seketika terjatuh ke tanah yang becek saat ia melihat sosok yang ditunjuk oleh kakeknya. Wajah gadis itu memerah, perpaduan antara amarah, malu, dan rasa tidak percaya yang memuncak. "Kakek pasti bercanda," seru Alisa dengan nada suara yang sangat tinggi, memecah kebisingan pasar. Beberapa pedagang di sekitarnya seketika menoleh, menghentikan aktivitas mereka. Suasana di los itu mendadak hening. Tanpa memperdulikan puluhan pasang mata yang kini menatapnya, Alisa melangkah maju, menunjuk tepat ke wajah Ziaul yang baru saja mendongak karena terkejut. "Aku, Alisa Adijaya, dijodohkan dengan santri miskin penjual tempe ini? Kakek lihat penampilannya. Kakek lihat tangannya yang kotor itu. Masa depannya apa? Bau ragi dan kedelai busuk begini mau disandingkan denganku?"
teriaknya tanpa ampun. Kata-katanya meluncur tajam seperti belati yang menyayat udara. Haji Mansur mematung, wajahnya pias menahan malu. "Alisa, jaga bicaramu. Kita sedang berada di tempat umum," bentaknya tertahan. Namun Alisa sudah kepalang murka. Ego dan kesombongannya sebagai sosialita ibu kota merasa diinjak-injak. "Tidak, Kek. Kakek yang tidak masuk akal. Maaf saja, levelku bukan di pasar kumuh ini. Teman-temanku akan menertawakanku seumur hidup jika tahu aku dijodohkan dengan kuli pasar yang bahkan tidak mampu membeli sepatu yang layak." Ia mendengus kasar, menatap Ziaul dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Seolah Ziaul adalah kotoran yang menempel di sol sepatunya yang mahal. Ziaul terdiam di tempatnya. Hinaan bertubi-tubi itu menggema di telinganya. Jika ia mau, hanya dengan satu panggilan telepon, ia bisa membeli seluruh pasar ini beserta tanahnya. Namun ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk mematikan egonya. Ziaul hanya menundukkan pandangannya, mengatur napasnya perlahan, menyerap rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi doa kesabaran di dalam hati. Di sebelahnya, Mbah Karto meneteskan air mata. Kakek tua itu merasa sangat hancur dan bersalah. Ia merasa hinaan itu sebenarnya ditujukan kepadanya, karena berani-beraninya bermimpi menyandingkan pemuda sederhana kebanggaannya dengan keluarga konglomerat. Bahu Mbah Karto bergetar hebat, meratapi kemiskinan yang seolah menjadi dosa besar di mata garis kota tersebut. Hening yang menyakitkan menyelimuti sudut pasar itu. Suara hiruk-pikuk tawar-menawar seolah tersedat keluar, menyisakan ketegangan yang membuat napas terasa sesak. Para pedagang lain saling pandang dengan tatapan iba, namun tak ada yang berani bersuara melihat kemarahan gadis kota berpakaian mewah itu. Di tengah pusaran emosi yang meledak-ledak, Ziaul tetap bergeming. Pemuda itu menghela napas panjang, merapikan kembali tumpukan tempenya yang sempat bergeser. Di dalam relung hatinya, tak ada secercah pun niat untuk membalas. Pelajaran dari para kiai di pesantren telah menancap kuat di dadanya. Marah hanya akan memadamkan cahaya akal, dan kesabaran adalah jubah pelindung yang paling tangguh. Ziaul melirik Mbah Karto yang menagis tergugu. Ia meraih tangan keriput kakek tua itu, menggenggamnya erat, mengalirkan kekuatan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Haji Mansur memijat pelipisnya yang mendadak berdenyut nyeri. Ia merasa gagal mendidik cucunya sendiri. Kemewahan telah membutakan mata hati Alisa, mengubahnya menjadi pribadi yang miskin adab. "Alisa, cukup. Pulanglah ke mobil sekarang juga. Kamu membuat kakek sangat malu," desis Haji Mansur dengan suara bergetar menahan amarah yang meletup-letup. Alisa melipat kedua tangannya di dada, membuang muka dengan angkuh. "Bagus, aku memang tidak mau berlama-lama menghirup udara berbau sampah ini," tukasnya sinis bersiap membalikan badan. Namun, di tengah ketegangan yang mencekik itu, sebuah suara lembut dan tenang mengalun pelan, menghentikan langkah Alisa. Suara itu berasal dari gadis yang sedari tadi duduk diam di atas kursi roda, Zahra. Selama keributan terjadi, sepasang mata bulat nan teduh milik Zahra tak pernah lepas mengamati Ziaul. Ia tidak melihat pakaian lusuh pemuda itu, tidak pula melihat tangan kasarnya yang berlumur debu pasar. Yang dilihat Zahra adalah ketenangan luar biasa yang memancar dari wajah Ziaul. Ketika dihina habis-habisan, otot wajah pemuda itu tidak menegang, matanya tidak memancarkan dendam atau rasa rendah diri, melainkan keteduhan telaga yang dalam. Bagi Zahra yang telah melewati masa-masa kelam akibat kelumpuhannya, ia tahu betul seberapa kuat mental seseorang yang mampu tersenyum saat dunia sedang menghancurkannya. "Jika Ziaul bersedia," ucap Zahra. Suaranya tidak keras namun memancarkan wibawa yang membuat semua orang menoleh kepadanya. Ia mendorong roda kursinya sedikit maju, melewati adiknya yang mematung. "Biar aku yang mencoba mengenalnya, Kek." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa keraguan. Haji Mansur membelalakan matanya. Terkejut, namun sekaligus merasakan kelegaan yang luar biasa. Sementara itu, Alisa langsung tertawa sumbang. Sebuah tawa yang dipaksakan dan penuh cemooh. "Oh, tentu saja," cibir Alisa tajam. "Ini baru masuk akal." Gadis cacat di atas kursi roda disandingkan dengan pemuda udik penjual tempe. Pasangan yang sangat serasi, bukan? Sama-sama menyedihkan. "Silahkan saja, Kak. Ambil sisa-sisaku. Lagi pula, siapa lagi pria di kota sana yang mau dengan wanita lumpuh sepertimu?"
Hinaan Alisa kali ini jauh lebih kejam. Karena menusuk darah dagingnya sendiri. Haji Mansur nyaris menampar cucu bungsunya itu, jika saja Zahra tidak mengangkat tangan, mengisyaratkan kakeknya untuk tenang. Wajah Zahra tetap damai. Hinaan tentang kelumpuhannya sudah menjadi makanan sehari-hari dari adiknya. Dan ia sudah lama memaafkan takdirnya. Zahra sama sekali tak mempedulikan racun yang keluar dari mulut Alisa. Ia menatap lurus ke arah Diaul. Untuk pertama kalinya, Diaul mengangkat kepalanya dengan penuh. Pandangan mereka bertemu. Di tengah hiruk-pikuk pasar kumuh, di bawah atap terpal yang sobek, Diaul melihat sepasang mata yang menyiratkan ketulusan tanpa syarat. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah sebuah tawaran persahabatan yang tulus dari seorang wanita yang mengerti arti penderitaan. Dan di detik itu juga, melalui senyum tipis yang terukir di wajah Zahra, Dizaul merasakan dadanya bergemuruh pelan. Sejak pertemuan penuh ketegangan di pasar hari itu, sebuah rutinitas baru lahir tanpa direncanakan. Zahra memutuskan untuk tinggal lebih lama di vila peristirahatan kakeknya yang tak jauh dari kecamatan. Menolak pulang ke kota bersama Alisa yang pergi dengan kemarahan memuncak. Setiap 2 hari sekali, tepat ketika matahari baru naik sepenggalah, mobil SUV hitam itu kembali menyusuri jalan desa. Namun kali ini, mobil itu tidak membawa arogansi, melainkan membawa Zahra. Gadis berkursi roda itu membuktikan ucapannya. Ia mulai rutin berkunjung, tidak hanya ke gubuk reyot Mbah Karto, tetapi juga menyusul ke pasar tradisional tempat Dizaul berjualan. Awalnya, kedatangan Zahra membuat Dizaul canggung luar biasa. Bagaimana mungkin seorang gadis putri konglomerat dengan kulit seputih pualam dan pakaian sebersih awan membiarkan roda kursinya kotor oleh lumpur pasar demi menemaninya duduk di bawah terpal. Mbak Zahra tidak perlu repot-repot ke sini. Udara di pasar tidak baik untuk kesehatan Mbak, ucap Dizaul dengan nada sungkan pada hari ketiga kedatangan Zahra. Pemuda itu terus menundukkan pandangannya, sibuk menata daun pisang agar tidak salah tingkah. Zahra tertawa kecil, suara tawa yang renyah dan menenangkan. Panggil aku Zahra saja Mas Dizaul, dan jangan khawatir, aku bukan pajangan porselen yang akan retak hanya karena terkena debu pasar. Sini, biar aku bantu menghitung uang kembaliannya. Dari tadi aku perhatikan, Mas terlalu sibuk melayani sampai lupa memisahkan uang koin dan kertas. Tanpa canggung, Zahra merapikan tumpukan uang lusuh yang berbau amis ikan dan sayur. Jari-jarinya yang lentik dengan cekatan mengelompokkan uang-uang tersebut ke dalam kotak plastik kecil. Ia tak merasa risih sedikit pun dengan bau kedelai fermentasi atau cipratan air becek dari orang yang berlalu lalang. Bahkan, para pedagang sayur di sebelah lapak Ziaul yang awalnya segan, kini mulai sering menyapa dan memberikan buah gratis karena terpesona oleh keramahan Zahra. Hari demi hari berlalu, mengubah kecanggungan menjadi kehangatan. Ketika tempe sudah habis terjual, mereka biasanya menghabiskan waktu duduk di teras bambu rumah Mbah Karto. Di bawah rindangnya pohon mangga, obrolan mereka mengalir layaknya sungai yang menemukan muaranya. Ziaul mulai melihat bahwa keterbatasan fisik Zahra sama sekali tak menutupi kecerdasan dan keluasan wawasannya. Zahra senang membaca. Dan ia terkejut saat mengetahui bahwa pemuda penjual tempe di hadapannya sangat fasih diajak berdiskusi tentang sejarah, filsafat Islam, bahkan kondisi ekonomi makro. Bagi Zahra, Ziaul adalah teka-teki yang indah. Ia menemukan sebuah kedalaman berpikir yang mustahil dimiliki oleh pemuda desa biasa. Apalagi kefasihannya dalam menjelaskan struktur sosial dan literasi sastra yang sering mereka perdebatkan ringan. Zahra seringkali mencuri pandang saat Ziaul sedang serius membelah kayu bakar atau membacakan terjemahan kitab untuk Mbah Karto. Ada cahaya di wajah pemuda itu, cahaya dari seseorang yang telah selesai bertarung dengan egonya sendiri. Mas Ziaul, panggil Zahra suatu sore, ketika lembayung senja mulai melukis langit Karangsari dengan warna keemasan. Angin sore meniup pelan ujung pashmina Zahra. Ziaul yang sedang membersihkan cangkul menoleh. Iya Zahra? Kenapa Mas memilih untuk bertahan di sini? Dengan kecerdasan dan pemahaman Mas bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak di kota. Mengapa memilih hidup menderita? Tanya Zahra lembut, menyampaikan rasa penasaran yang sudah berminggu-minggu bersarang di benaknya. Ziaul tersenyum teduh. Ia meletakkan cangkulnya, lalu mencuci tangannya dari air kendi sebelum duduk berjarak di lincak bambu seberang Zahra.
Bahagia dan menderita itu bukan tentang di mana kita berada atau apa yang kita pakai, Zahra. Itu tentang di mana kita meletakkan hati kita. Bagiku, menemani masa tua Mbah Karto dan menjaga hatiku dari keserakahan adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mendengar jawaban itu, hati Zahra seakan bergetar. Ia menatap mata Ziaul, dan di dalam keheningan senja itu, benih-benih cinta yang murni makar dengan sempurna. Cinta yang tidak lahir dari syahwat mata atau pesona harta, melainkan cinta yang tumbuh dari akar ketulusan dan disirami oleh rasa saling menghargai. Di saat yang bersamaan, Ziaul pun menyadari bahwa Allah telah mengirimkan seorang bidadari tak bersayap untuk menemani sisa perjalanannya. Perbedaan kasta dan fisik tak lagi menjadi penghalang. Jiwa mereka telah lebih dulu bertaut sebelum cincin melingkar di jari. Sementara Zahra menemukan kedamaian dan cinta sejati di kesederhanaan desa Karangsari, kehidupan Alisa di ibu kota justru melaju cepat bak roller coaster yang kehilangan rem. Sepulang dari kunjungannya yang penuh amarah ke desa, Alisa berusaha membasuh kehinaan yang ia rasakan dengan membenamkan diri dalam gaya hidup sosialita yang lebih gila dari sebelumnya. Ia menghabiskan ratusan juta rupiah hanya untuk berpesta di klub-klub eksklusif, membeli tas desainer keluaran terbaru, dan mentraktir teman-temannya demi mempertahankan status sosialnya sebagai cucu kesayangan Haji Mansur. Di salah satu pesta peluncuran perhiasan mewah itulah, kehancurannya bermula. Seorang pria tampan berpenampilan sangat parlente menghampirinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Bara. Mengenakan setelan jas bespoke berpotongan sempurna, jam tangan turbilion bermerek Swiss di pergelangan tangannya, dan parfum beraroma musk yang mahal, Bara memancarkan aura kesuksesan seorang miliarder muda. Ia mengaku sebagai investor yang bergerak di bidang pertambangan digital dan properti offshore. Bara tahu persis bagaimana cara menaklukkan wanita seperti Alisa. Ia tidak sekadar memuji kecantikan fisik gadis itu, tetapi membuainya dengan kata-kata yang menggemukkan ego. Wanita secerdas dan sekelas dirimu, Alisa, seharusnya tidak hanya berlindung di balik kekayaan keluarga. Kau punya potensi untuk melipat gandakan kekayaanmu sendiri. Kau bisa menjadi ratu bisnis tanpa campur tangan kakekmu, bisik Bara suatu malam di sebuah restoran fine dining di lantai 50. Kata-kata itu tepat mengenai sasaran. Selama ini, Alisa memang selalu merasa terkekang oleh aturan ketat Haji Mansur yang mulai membatasi uang jajannya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa kaya raya dengan caranya sendiri. Membuktikan bahwa ia jauh lebih hebat dari Zahra yang menurutnya hanya beban keluarga. Terbuai oleh janji manis, buayan masa depan yang megah, dan gaya hidup mewah yang dipamerkan Bara, mulai dari menyewa yacht pribadi hingga mengendarai supercar bergantian, akal sehat Alisa sepenuhnya tumpul. Ketika Bara menawarkan sebuah peluang investasi eksklusif jalur VIP yang menjanjikan keuntungan 300% dalam sebulan, Alisa tidak berpikir dua kali. Ia menyerahkan seluruh tabungan pribadinya. Ketika Bara mengatakan jumlah itu belum cukup untuk masuk kuota VIP, Alisa dengan gelap mata diam-diam menjual beberapa perhiasan berlian warisan ibunya dan bahkan meminjam uang miliaran rupiah dari teman-teman sosialitanya dengan jaminan nama besar kakeknya. Total hampir 10 miliar rupiah ia transfer ke rekening perusahaan bodong milik Bara. Naas, mimpi indah itu hanya berumur jagung. Seminggu setelah uang ditransfer, nomor ponsel Bara tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Apartemen mewah yang kerap mereka singgahi ternyata hanya unit sewaan harian. Kantor perusahaannya di kawasan SCBD kosong melompong, hanya sebuah virtual office. Bara lenyap bak di telan bumi, membawa seluruh harta Alisa tanpa sisa. Saat polisi mengonfirmasi bahwa Bara adalah penipu ulung buronan lintas negara yang menggunakan identitas palsu dan barang-barang mewah sewaan, dunia Alisa runtuh. Kabar utang miliaran rupiah yang menjerat Alisa akhirnya sampai ke telinga Haji Mansur. Pria tua itu murka luar biasa. Di ruang kerjanya yang luas, Haji Mansur menatap cucu bungsunya yang kini menangis terseduh-seduh di atas karpet Persia dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kau gadaikan nama keluarga hanya untuk memuaskan kesombonganmu, bentak Haji Mansur. Suaranya menggelegar hingga membuat dinding ruangan seakan bergetar.
Aku sudah membiarkanmu hidup dalam kemewahan dengan harapan kau belajar bersyukur. Tapi kau malah menjadi budak nafsumu sendiri. Haji Mansur akhirnya menjatuhkan hukuman yang tidak bisa ditawar. Semua kartu kredit platinum Alisa digunting di depan matanya. Kunci mobil sportnya disita. Seluruh barang mewahnya dikunci. Untuk melunasi utang memalukan itu, Haji Mansur memaksa Alisa keluar dari rumah mewahnya. Ia menyuruh asistennya mencarikan kamar kos biasa untuk Alisa dan memaksanya melamar kerja sebagai staf administrasi rendahan di salah satu perusahaan mitra bisnisnya. Mulai besok, kau harus tahu bagaimana rasanya mencari uang dengan keringat dan kakimu sendiri. Kau akan hidup dari gaji UMR, berdesakan di kereta umum, dan mematuhi atasan. Tidak ada nama belakang Adijaya yang akan menolongmu. Putus Haji Mansur mutlak, menutup pintu rapat-rapat bagi kesombongan Alisa yang kini hancur berkeping-keping menjadi penyesalan dan ketakutan akan kerasnya dunia nyata. Jauh dari hiruk-pikuk dan tragedi yang menimpa Alisa di ibu kota, pagi di desa Karangsari diwarnai dengan semerbak aroma bunga melati dan gema solawat yang menyejukkan hati. Hari itu adalah hari yang paling bersejarah bagi Ziaul dan Zahra. Waktu dan kedekatan batin telah membawa dua insan yang berbeda latar belakang fisik itu pada sebuah ikatan suci yang diridhoi oleh langit dan bumi. Pernikahan itu dilangsungkan dengan hikmat dan sangat sederhana di aula utama Pondok Pesantren Al-Mubtadiin. Tidak ada dekorasi kristal yang menjuntai, tidak ada gaun pengantin impor seharga miliaran, dan tidak ada catering dari koki bintang 5. Namun keagungan acara itu jauh melebihi pesta manapun di hotel mewah. Ribuan santri duduk bersila melantunkan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi, menciptakan resonansi spiritual yang membuat siapa saja yang mendengarnya merinding haru. Zahra tampak sangat memukau. Ia mengenakan kebaya putih sederhana berbahan katun halus, dipadu dengan hijab senada. Meski duduk di atas kursi roda, aura keanggunan dan kebahagiaan yang memancar dari wajahnya membuat semua orang terpana. Di hadapannya, Ziaul mengenakan kemeja putih, jas hitam yang biasa ia pakai untuk sholat Jumat, dan peci hitam kesayangannya. Saat Ziaul menjabat tangan kiai pengasuh pondok yang bertindak sebagai wali hakim, atas izin ayah Ziaul yang belum tiba, suaranya menggelegar mantap mengucapkan ijab qabul dalam satu tarikan napas tanpa ragu sedikit pun. Sah, seru para saksi serentak. Disusul gemuruh doa, Barokallahu laka wa baraka alaika, yang diaminkan oleh ribuan santri. Air mata bahagia mengalir deras dari sudut mata Zahra. Mbah Karto yang duduk di barisan paling depan tak henti-hentinya mengusap wajahnya dengan sapu tangan lusuh, menangis sejadi-jadinya karena tak menyangka bisa menyaksikan hari bahagia cucu angkatnya. Namun kejutan sesungguhnya baru terjadi tepat setelah acara syukuran makan nasi nampan bersama usai. Perhatian seluruh pesantren tiba-tiba teralihkan oleh deru mesin dari sebuah konvoi kendaraan super mewah. Bukan hanya satu, melainkan 5 mobil Mercedes-Benz S-Class berwarna hitam mengkilap memasuki pelataran pesantren yang berdebu. Pemandangan itu sangat surrealis. Pintu mobil terdepan dibuka oleh beberapa pria berbadan tegap berpakaian safari. Dari dalamnya, turunlah seorang pria paruh baya dengan karisma luar biasa. Ia mengenakan setelan jas eksklusif, langkahnya tegap menyiratkan kekuasaan. Pria itu adalah Haryo Adiwangsa, ayah kandung Ziaul, sekaligus salah satu orang terkaya di negeri ini. Semua orang menahan napas, bertanya-tanya siapa gerangan tamu agung ini. Namun, yang membuat mereka terbelalak adalah ketika Ziaul, sang pengantin pria yang dikenal sebagai penjual tempe miskin itu, berlari kecil menghampiri Haryo, berlutut, dan mencium tangan pria itu dengan taksim. Ayah, ucap Ziaul lirih, matanya berkaca-kaca. Haryo tersenyum hangat, menepuk pundak putranya dengan bangga. Ia kemudian berjalan menghampiri Mbah Karto yang masih terdiam kaku. Tanpa memperdulikan jas mahalnya yang bisa kotor, miliarder itu membungkuk dalam-dalam di hadapan Mbah Karto, meraih kedua tangan keriput pria tua itu. Bapak Karto, nama saya Haryo. Saya ayah kandung Ziaul, ucap Haryo dengan suara bergetar menahan haru. Saya titipkan berlian saya yang paling berharga di desa ini agar ia belajar menjadi manusia seutuhnya. Dan Bapak telah merawatnya,
Mendidiknya dengan keringat dan kasih sayang yang tulus. Saya berutang nyawa dan kehormatan pada Bapak. Mbah Karto nyaris pingsan saking terkejutnya. Begitu pula dengan Haji Mansur yang hari itu hadir sebagai wali Zahra. Haji Mansur membelalak menatap Haryo Adiwangsa, nama besar yang sering ia dengar di kalangan bisnis elit, yang kekayaannya membuat aset Haji Mansur terlihat seperti recehan. Pemuda yang dulu dihina habis-habisan oleh cucunya, ternyata adalah pewaris tunggal dari konglomerasi raksasa Adiwangsa Group. Zahra sendiri hanya tersenyum simpul dari atas kursi rodanya. Ia menatap suaminya dengan penuh cinta. Baginya, Ziaul tetaplah Ziaul yang sama. Kaya atau miskin, hatinya telah terpaut pada akhlak pemuda itu. Masa pendidikan karaktermu sudah selesai, nak. Ucap Haryo menatap putranya. Perusahaan sangat membutuhkan visi dan hatimu. Sudah waktunya kamu pulang dan mengambil alih kemudi. Haryo lalu menoleh ke arah Zahra dan Mbah Karto. Dan tentu saja, istri dan kakekmu ini harus ikut bersama kita ke ibu kota. Rumah kita di sana adalah rumah kalian juga. Hari itu dengan diiringi derai air mata perpisahan dari warga desa dan para santri, Ziaul mengemasi barang-barangnya. Ia mendorong kursi roda istrinya dengan penuh kelembutan menuju mobil mewah yang telah menunggu. Babak hidupnya di lumpur pasar telah usai. Memberinya bekal baja untuk menghadapi belantara beton ibu kota. 3 bulan kemudian, di pusat kawasan bisnis Sudirman, Jakarta. Gedung pencakar langit Adiwangsa Tower berdiri megah membelah awan. Dinding kacanya memantulkan sinar matahari pagi yang menyilaukan. Di dalam gedung itu, ritme kerja berjalan sangat cepat dan tanpa ampun. Di salah satu sudut meja kubikel di lantai dasar, Alisa duduk dengan bahu merosot. Wajahnya terlihat kuyu, lingkar hitam menghiasi matanya yang dulu selalu bersinar angkuh. Pakaian satin mewahnya telah digantikan oleh kemeja putih dan rok hitam standar seragam staf administrasi yang bahannya membuat kulitnya gatal. Kakinya yang dulu hanya mengenal sepatu hak tinggi merek Louboutin, kini terbungkus sepatu pantofel murah yang tumitnya lecet karena ia harus berlari-lari mengejar jadwal komuter lain setiap pagi dari kos-kosannya yang sempit. Hidupnya benar-benar jungkir balik. Setiap hari, ia harus menerima omelan manajernya, memfotokopi ratusan dokumen, dan menyeduh kopi untuk para petinggi divisi. Hari itu, suasana kantor mendadak sangat tegang namun penuh antisipasi. Terdengar instruksi dari pengeras suara bahwa seluruh karyawan tanpa terkecuali harus segera berkumpul di lobi utama. Presiden direktur yang baru, yang selama ini identitasnya dirahasiakan setelah masa transisi dari Haryo Adiwangsa, akan datang meninjau kantor untuk pertama kalinya. Kabar burung mengatakan bahwa CEO baru ini adalah pewaris tunggal Adiwangsa Group yang sangat brilian dan berkarisma. Alisa ikut berdesakan turun menuju lobi. Ia berdiri di barisan paling belakang, tepat di samping pot tanaman hias besar, tak punya tenaga bahkan untuk sekadar berjinjit melihat ke depan. Kepalanya tertunduk lesu, memikirkan tagihan kos dan uang makan yang hanya tersisa beberapa ribu rupiah di dompetnya. Tak lama, suasana lobi yang riuh mendadak senyap. Dari balik dinding kaca lobi, terlihat sebuah sedan super mewah Rolls-Royce Phantom merapat mulus tepat di depan karpet merah. Pintu dibukakan oleh bodyguard berseragam. Langkah sepatu pantofel kulit menginjak lantai marmer dengan mantap. Saat pria itu melangkah masuk, terdengar desas-desus kekaguman dari para karyawati yang berbaris di depan. Penasaran oleh keributan kecil itu, Alisa perlahan mengangkat kepalanya. Pandangannya melewati bahu-bahu rekan kerjanya, mencoba melihat sosok bos besar yang bisa menentukan nasib periuk nasinya tersebut. Namun, saat matanya berhasil menangkap sosok sang CEO, napas Alisa seketika tercekat di tenggorokan. Jantungnya seakan berhenti berdetak selama beberapa detik, lalu memompa darah dengan kecepatan yang menyakitkan ke seluruh tubuhnya. Matanya membelalak tak percaya. Pria bersetelan jas Armani berwibawa, dengan tatanan rambut yang rapi namun tetap menyisakan keteduhan di wajahnya itu, adalah Ziaul. Pemuda penjual tempe dari pasar kumuh yang dulu ia hina habis-habisan karena berbau ragi dan kedelai. Ziaul melangkah dengan aura otoritas yang tak tertandingi,
didampingi oleh jajaran direksi senior yang menunduk hormat kepadanya. Namun kejutan untuk Alisa belum berakhir. Ziaul tiba-tiba menghentikan langkahnya di tengah karpet merah. Alih-alih berjalan menuju lift VIP, pemuda itu justru memutar balik keluar pintu kaca. Dengan tangan kosongnya sendiri, sang CEO mengeluarkan sebuah kursi roda dari bagasi mobil. Ia kemudian menunduk, tersenyum dengan kelembutan yang luar biasa, dan membantu seorang wanita cantik keluar dari mobil untuk duduk di atas kursi tersebut. Wanita yang mengenakan setelan jas blazer muslimah elegan dengan hijab sutra yang anggun itu adalah kakaknya sendiri, Zahra. Lutut Alisa seketika lemas. Dunia di sekelilingnya berputar hebat. Tangannya gemetar hebat meremas ujung kemeja seragamnya. Ingatan demi ingatan menghantam kepalanya bertubi-tubi bagai palu godam. Kata-katanya sendiri menggema di telinganya. Maaf, levelku bukan di pasar kumuh ini. Bau ragi dan kedelai begini mau disandingkan denganku. Gadis cacat disandingkan dengan kuli pasar. Pemuda yang dulu ia anggap sampah, kini berdiri sebagai raja di gedung tempat ia menjadi budak rendahan. Kakak perempuan yang selalu ia rendahkan dan ia anggap beban, kini bertahta sebagai nyonya besar dari konglomerasi paling ditakuti di negeri ini. Saat Ziaul mendorong kursi roda Zahra memasuki lobi kembali, disambut tepuk tangan riuh ribuan karyawan, pandangan sang CEO secara tidak sengaja menyapu area barisan belakang. Di sela-sela kerumunan, mata Ziaul dan Zahra bertemu dengan mata Alisa yang kini terbelalak penuh keputusasaan. Tidak ada kemarahan di mata Ziaul. Tidak ada pula kilatan dendam atau kemenangan di mata Zahra. Di tengah hingar-bingar lobi mewah itu, Ziaul hanya memberikan sebuah senyuman tipis. Senyuman pemaafan yang sama tulusnya dengan senyuman yang ia berikan di bawah tenda terpal pasar berbulan-bulan yang lalu. Setelah itu, Ziaul kembali menatap ke depan. Melangkah pasti mendorong kursi roda istrinya menuju lift VIP. Memulai babak baru sebagai pemimpin besar. Senyuman pemaafan itu justru menjadi pukulan paling telak bagi batin Alisa. Hatinya hancur tak bersisa. Pertahanannya rubuh. Alisa akhirnya ambruk berlutut di atas dinginnya marmer lobi. Bersembunyi di balik pot tanaman dan menangis tergugu dengan wajah ditutup kedua telapak tangan. Ia digerogoti oleh rasa malu yang menyayat tulang dan penyesalan yang datang teramat terlambat. Menyadari bahwa kesombongannya telah membakar habis semua kemuliaan yang pernah ditawarkan Tuhan kepadanya.